Oke, halo semuanya. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di live responsi persiapan UAS untuk matkul algoritma dan programming di 24 Januari 2022 ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya sebelum kita melakukan live responsi ini untuk belajar bareng ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Semoga semua materi yang kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Amin. Oke, untuk pengajar dan pemateri algoritma dan programming dipersilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan gue Reja atau ada juga yang manggil gue Hanif. Jadi buat sekarang kita sesuai jadwal bakal sama-sama belajar tentang algoritma dan programming. Nah, sebelumnya izinin gue share screen. Oke, semoga ada kelihatan. Bentar ya. Oke. Bentar. Bentar guys, bentar ya. Oke. Jadi sekarang kita bakal sama-sama belajar tentang algoritma programming. Sebelum mulai, kalau misalkan nanti gue ada salah kata yang bisa kalian perbaiki, jangan malu-malu buat ngomong, karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, jadi kita langsung lanjut materi. Jadi materi dari algoritma dan programming itu ada struct dan union, ada memory allocation, ada file processing, ada sorting, searching, sama advanced learning in C. Cuman kali ini di sini bakal ngebahas 3 materi ini aja. File processing, sorting, sama searching yang udah di checklist. Oke, kita lanjut ke materi pertama yaitu file process. Nah, jadi di file process ini bisa dilihat di sini algoritmanya. Kalau misalkan kalian mau pakai file processing, kalian harus panggil dulu si file ini dalam caps lock. Lalu pointer dan lalu panggil variabelnya terserah kalian. Di sini gue contohin fp. Jangan lupa kasih semikolon. Lalu di bawahnya, si variabel sama dengan fopen, dalam kurung kutip file open, di sini maksudnya file yang bakal kalian baca nanti. Atau kalian buka. Nah, di sini, koma, kutip lagi mode. Nah, di sini bukan kalian tulis mode, tapi kalian bisa lihat di tabel sebelah kanan. Di sini ada contoh-contoh modenya. Kalau misalkan kalian buka untuk dibaca doang, kalian berarti di sini kutip R. Terus kalau misalkan kalian mau buka untuk tulis, kalian bisa W. Ada juga add atau A, buka untuk ditambahkan. Terus kalau misalkan R plus, buka untuk dibaca dan tulis. Terus ada juga W plus, buka untuk ditulis dan dibaca. Ada juga A plus, buka untuk dibaca dan ditulis dalam binary. Terus ada dua lagi di sini. Ada RB, buka untuk dibaca dalam binary, sama WB, yaitu buka untuk ditulis dalam binary. Nah, di sini ada contoh input dan outputnya. Jadi kalau misalnya kalian inputnya fget C, outputnya fput C. Kalau misalnya inputnya fgets, outputnya fputs. Kalau misalkan inputnya fscan F, outputnya fprint F. Ini typo. Nah, jadi ingat ya kalau misalkan kalian mau pakai file processing, agak sedikit dimodifikasi, ditambah F di depannya, jadi fscan F sama fprint F. Oke, algoritma dari file processing nggak banyak, cuma segini doang. Kalian bisa coba-coba nanti dari sini buat nyobain di codingannya. Oke, kita bakal lanjut ke sorting. Nah, jadi sorting ini kalau menurut gue pribadi ini adalah materi yang gampang. Kenapa? Karena yang namanya juga sorting ini cuman pengurutan aja. Jadi kalau misalkan kalian ketemu materi sorting, kalian harus ingat kalau sorting ini secara umum artinya diurutin atau pengurutan. Nah, jadi sorting juga itu di sini ada 3 macam, ada selection sort, ada bubble sort, sama ada insertion sort. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada selection sort. Nah, definisi dari selection sort ini adalah merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat yang semestinya. Nah, di sini ada algoritmanya, kalian bisa lihat. Nah, di sini ada data indeksnya 4, atau berarti ada 5 di sini. Kalau indeksnya 4
berarti kan 5. Ada 20, 17, 11, 14, sama 30. Nah, di sini contoh kita mau ngurutin dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita mau sort dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, kalau misalnya di selection sort, ini nanti nilai dari indeks 0 atau yang pertama yang paling depan, dia bakal ngecek dulu ke sampingnya, ke si indeks 1 atau ke data yang kedua. Lalu bakal lanjut lagi ke selanjutnya 11, dicek, lalu dia bakal ngecek lagi ke 14, baru ke 30. Tapi di sini karena 30 udah benar, udah di tempat yang semestinya, makanya dia bertukar tempat dengan yang 14. Kenapa? Karena nilai 20 itu lebih tinggi dibandingkan nilai 14. Lalu lanjut lagi si indeks 0 ini, si 14, berarti kan udah bertukar, dia ngecek lagi ke sampingnya. Saya ke 17, dia cek lagi ke 11, terus cek lagi ke 20. Tapi karena di sini dia udah lebih besar, si 20-nya udah di tempat yang semestinya, makanya si 14 ini bertukar tempatnya dengan si indeks kedua atau 11. Terus lanjut lagi, si 11 ngecek lagi nih. 11 ngecek ke 17, sudah benar, si 11 lebih kecil. Ngecek lagi ke 14, sudah benar lebih kecil. Ke 20, ke 30, ternyata dia udah benar semuanya. Bahwa 11 ini udah di tempat semestinya. Di sebelah kanannya udah nilai yang relatif udah lebih tinggi dibanding si 11. Makanya pengecekannya dilanjut mulai dari indeks pertama. Di sini kan belum tertata ya 17 sama 14-nya. Pas dicek ternyata 17 masih di tempat yang belum semestinya, masih di tempat yang salah. Makanya dia bertukar tempat sama si 17, 14 sama 17. Jadi hasilnya kita dapetin sortingan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, yaitu 11, 14, 17, 20, sama 30. Oke, buat selection short, semoga kalian ngerti. Kita bakal lanjut ke yang kedua, itu bubble short. Nah, jadi setiap sortingan itu sama ya, sama-sama ngurut. Dan bubble short juga nggak jauh beda cara pengurutannya dengan selection short. Di sini kita bisa langsung lihat aja ada algoritmanya. Terus kita bisa lihat definisinya merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Kata kuncinya ada di menukar dua data yang bersebelahan. Beda sama yang seleksi, sama yang pertama tadi. Oke, jadi langsung kita lihat di sini algoritmanya masih sama. Kita contoh di sini mau ngurutin datanya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Di sini masih sama, ada 20, 17, 11, 14, sama 30. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaannya. Jadi, kalau si di bubble short ini, dia bakal ngecek 20. Yang pertama, ngecek ke 17. Kalau misalkan dia udah beda, udah salah 20-nya, dia bakal langsung ganti. Dia langsung ganti, si 17-nya maju. Nah, nanti si 20 ini, dia ngecek lagi ke kanan. Pas ngecek ke kanan, ternyata nilai 11 lebih kecil dibandingkan 20. Jadi dia berpindah lagi. Begitu. Jadi menukar dua data. Ingat kata kuncinya menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Nah, terus lanjut lagi nih. Si 20 sama 14. 20 sama 14 kan masih kecilan 14. Jadinya 14 pindah lagi. 20-nya juga geser lagi sebelah kanan, semakin kanan. Nah, terus ini kan baru satu data, terus dia ngecek lagi data yang lainnya. Ternyata si 30 ini udah benar di tempat yang semestinya, atau dia udah di tempat yang lebih tinggi dibandingkan 20. Jadi dia tetap 20 sama 30. Lalu pengecekannya, dia ngulang lagi dari 17, dari yang indeks 0, 17, ngecek 11. Ternyata nilai 11 lebih rendah dibanding 17. Makanya langsung lagi dia bertukar tempat. Si 11-nya ke kiri. Terus si 17-nya ngecek lagi sama 14. Ternyata si 14 lebih kecil. Jadinya tukeran lagi. Si 17 semakin ke kanan. Jadi bisa dilihat semakin tinggi angkanya maka dia akan semakin ke kanan. Oke. Terus dia ngecek lagi 17 sama 20, tapi ternyata udah benar. Si 17 udah di tempat semestinya, si 20 juga udah di tempat semestinya. Terus si 17 masih ngecek lagi ke indeks yang keempat, ke 30. Ternyata udah benar juga. Karena nilai 30 itu jumlahnya lebih tinggi dibandingkan 17. Oke, jadi 17 udah ada di tempat yang semestinya. Terus cek lagi nih yang 20 ngecek lagi ke sebelahnya.
ke si sebelah kanannya. Ternyata sebelah kanannya itu udah lebih tinggi dibandingkan 20. Jadi si bubble sort ini bedanya sama yang sebelumnya, yang ngeceknya tuh menukar dua data yang bersebelahan dua data ya. Beda dari sebelumnya. Jadi dari 20 ke 17, nanti si 20 ke 11. Kayak gitu. Dari 20 lagi ke 14. Jadi bakal makin ke kanan si 20-nya. Lanjut. Kalau misalnya tadi kan si 20 langsung ke tukerannya sama yang si 14 ini. Semoga kalian ngerti. Kita bakal lanjut lagi ke sortingan yang terakhir. Nah, sortingan terakhir ini hampir sama persis kalau menurut gua sama bubble sort. Nanti kita lihat aja, tapi kita baca dulu sebelum kita lihat algoritmanya. Jadi di sini definisinya merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat yang semestinya. Ya, langsung aja kita sikat di sini. Jadi datanya masih sama, ada 20, 17, 11, 14, sama 30. Nah, si 20 ngecek 17. Langsung tukeran kan. 17-nya di depan. Terus 20 ngecek lagi sama 11. Langsung tukeran lagi si 11-nya ada di depannya. Nah, sampai sini si 11 yang ngecek ke depan. Kalau tadi kan 20 ngecek lagi ke 14. Kalau ini si 11-nya yang ngecek ke depan. Ternyata 17 nilainya lebih tinggi. Jadi langsung ditukar kayak gitu. Terus lanjut lagi ke yang 20. 20 sama 14. 14-nya tukar. Terus 14-nya sama 17. Tukar lagi. Karena nilainya lebih rendah kan. Nah, udah di sini terus dia bakal ngecek lagi si 14 sama 11 ternyata udah benar. Makanya 14 ini udah di tempat yang semestinya. Terus lanjut cek lagi yang 20. 20 sama 30. 20 udah benar kan ada di sebelah kirinya 30. Terus lanjut cek lagi yang 30. 30 juga udah benar, dia udah di tempat yang semestinya. Kurang lebih buat sorting segitu, semoga kalian semua paham. Sekarang kita bakal lanjut ke materi yang searching. Nah, searching juga kalian tuh harus tahu dulu arti umumnya, yaitu searching kan pencarian ya, kalian searching di explore, searching di mana. Cuman bedanya di sini karena kita searching yang di algoritma programming, jadinya ada sedikit perubahan. Sebenarnya sama-sama aja pencarian, cuman ada caranya. Gitu. Dijelasin rentetannya. Nah, yang pertama itu ada linear search, yang kedua ada binary search, dan yang terakhir itu ada interpolation search. Kita bakal bahas dari linear search dulu. Nah, definisinya, linear search ini merupakan sebuah teknik pencarian data dengan menelusuri semua data satu persatu. Jadi ini mah, si linear search ini adalah searchingan yang paling simple intinya. Kalian bisa lihat algoritmanya di sini. Misalkan kalian mau nyari 14. Nah, nanti bakal di-search dari indeks 0. Apakah indeks 0 ini equal sama 14? Ternyata indeks 0 kan 20. Ternyata dia nggak equal sama 14, jadi false. Terus selanjutnya juga 17 kan nggak equal sama 14, jadinya false. Sampai ketemu 14 equal 14, baru benar. Kayak gitu, jadi ini mah simple. Kalian juga pasti langsung ngerti. Kita langsung lanjut lagi ke yang binary search. Jadi kalau misalkan ini search yang biasa, kalau binary search itu search-nya luar biasa. Kenapa luar biasa? Nanti kita bahas. Nah, jadi binary search di sini definisinya merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali, membagi separuh dari jumlah data yang dicari sampai sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Kalau binary search ini, yang pertama kata kuncinya ada di membagi separuh atau dibagi dua. Kalian selalu ingat itu. Terus kalau misalnya di binary search, luar biasanya data ini harus diurutkan lebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini kan 20, 17, 11, 14, 30. Nah, datanya kita rapihin lagi jadinya 11, 14, 17, 20, sama 30. Oke, contoh di sini kita mau nyari 14. Oh ya, sebelum itu, binary search itu ada rumusnya. Kalian bisa lihat di kanan bawah. Nanti kita bakal sekalian langsung aplikasiin rumusnya di sini sambil kita nyari. Contoh di sini kita mau nyari 14. Kalau mau gampang, kalian harus ingat dulu kalau misalkan mau nyari binary search atau nanti interpolation search, kalian kalau menurut gua wajib buat table data. Kenapa? Biar kalian nggak pusing, biar kalian juga bisa ngeliatnya enak gitu kan. Di sini bikin aja table data,
N1 sama dengan 11, N2 14, N3 17, sampai N5 sama dengan 30. Terus kalau indeks mah kan mulai dari 0, jadi cuma sampai 4 doang. Indeks 0 berarti 11, indeks 1 14, indeks 2 17, sampai indeks 4 yaitu 30. Nah, di sini yang kita cari 14. Sekarang kita lihat dulu nih, 14 ini ada di indeks keberapa. Yang dilihat indeksnya ya, bukan N ya. 14 ini ada di indeks pertama. Nah, langsung kita masukin nih, left, right, mid, kiri kanannya. Left ini adalah yang paling indeks yang paling kiri, berarti 0. Lalu right ini indeks yang paling kanan, masukin ke sini. Berarti left-nya 0, right-nya 4. Mid-nya ada di sini. Kalian bisa lihat rumus mid-nya, kiri ditambah kanan dibagi 2. Ingat kata kunci yang tadi, membagi separuh. Berarti dibagi 2 kan. Jadinya 0 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini adalah indeksnya. Tapi indeks yang kita cari kan 1 ya, tadi 14. Jadinya salah. Nah, terus cara ngelanjutin ya, kita harus lihat dulu nih. 17 ini lebih besar dari yang kita cari atau yang lebih kecil? Kalau misalkan lebih besar, ini kan berarti lebih besar. Terus kita lihat lagi rumusnya. Berarti yang lebih besar ini kan, right sama dengan mid minus 1. Nah, si mid ini langsung dimasukin ke left sini. Bentar, iya benar. Langsung sini. Di minus 1 kan. Enggak, maaf. Jadi, sorry guys. Jadi, si left ini kan rumusnya right sama dengan mid. Jadi, left-nya nggak ada di rumusnya kan. Jadi, left-nya kita masih ambil yang paling kiri nih. Left-nya 0. Ya kan? Sama kayak sebelumnya. Terus, di sini right sama dengan mid minus 1. Nah, jadi di sini mid-nya 2. Di sini kita taruh right-nya juga 2. Tapi di rumusnya kan minus 1. Jadi, 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Terus cara cari mid-nya masih sama. Tinggal kita tambahin si left sama right-nya, terus kita bagi 2. 0 ditambah 1 kan 1. 1 dibagi 2, 0,5 ya. Berarti kalau dibulatin ya sama dengan 0 lah. Berarti masih salah kan, karena indeks yang kita cari itu 1. Nah, kita lihat di sini, ternyata si 11 ini lebih kecil dibandingkan yang mau kita cari. Yang kita cari kan 14. Berarti rumusnya kita pakai left sama dengan mid plus 1. Nah, jadi nilai yang di mid sini sama dengan left sini. Kenapa di sini 1? Karena kan ini 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadinya left-nya 1. Nah, terus kita lihat right-nya 1 ya. Sekarang tinggal kita ini aja, tinggal kita tambahin. 1 ditambah 1 dibagi 2. 1 ditambah 1, 2 kan. 2 dibagi 2, 1. Ketemu. Indeksnya 1, benar, ketemu si 14. Kayak gitu kurang lebih kalau binary. Ya, pokoknya kalian bisa cobain sendiri. Kalau misalkan mau binary, ingat bikin table datanya dulu biar gampang. Jangan lupa datanya juga diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus harus ingat juga rumusnya. Gampang. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu interpolation search. Nah, kalau kalian bisa binary search, itu otomatis kalian bakal gampang paham ke interpolation search-nya. Interpolation search-nya ini kita bisa lihat juga di definisinya, katanya dia sebuah teknik pengembangan dari binary search. Gitu. Jadi pastinya nggak bakal beda jauh sama yang sebelumnya. Terus sama juga kalau misalkan kalian lagi pakai interpolation search, datanya itu diurutkan terlebih dahulu dari 11, 14, 17, 20 sama 30. Rumusnya juga agak beda. Di sini rumusnya itu lebih luar biasa lagi. Kalian bisa lihat di sini. Kita bakal langsung aplikasiin aja ke si algoritmanya. Oke, di sini pakainya low sama height. Jadi low-nya ini indeks paling rendah ya, berarti 0, sama kayak left. Terus yang height ini indeks yang paling tinggi, berarti yang paling kanan kan. Di sini kita masukin 4 buat si height-nya. Nah, buat cari mid-nya, kalau misalkan tadi itu membagi separuh, kalau interpolation ini beda. Nggak dibagi 2, nggak ditambah terus bagi 2. Kalau interpolation ini ada rumusnya. Jadi si K atau yang dicari 20 dikurang data minimal 11, 20 kurang 11, lalu
dibagi data max kan 30, dikurang data minus, 30 dikurangin 11, dikali max sama min, 4 ditambah 0, ditambah 0, minusnya kan 0, minusnya, minimalnya kan 0. Jadi hasil yang bakal kita dapat itu nanti bakal 1. Kalian bisa coba cek sendiri nanti. Nah, sedangkan yang kita cari ini 20. 20 ini ada di indeks ketiga. Berarti masih salah kan? Terus kita lihat 14 ini lebih kecil dibandingkan 20. Lebih kecil dibandingkan 20. Maka berarti rumusnya low sama dengan mid plus 1. Jadi si mid ini naik ke sini kan, sama kan, low sama dengan mid. Berarti di sini 1, tapi ditambah 1 jadinya 2. Terus height-nya masih sama 4. Terus dari 2 sama 4 ini sama si ininya, si K min data min, data max dikurang data minimal. Nah, cuman beda di sini aja. Di sini max-nya 4, minimalnya 2. Itu ditambah gitu 2. Hasilnya yang bakal kalian dapat nanti adalah 2. Sedangkan indeks 2 ini datanya 17, bukan yang kita cari. Masih lebih kecil. Terus kita masukin lagi aja rumusnya. 17 kan low sama dengan mid. 17, sorry, 2 kan. Kan low sama dengan mid plus 1. Jadi si low-nya ini 2 ditambahin 1 jadi 3. Terus height-nya masih sama 4. Langsung kita masukin lagi ke rumusnya. 20 kurang 11, 30 dikurang 11, terus dimasukin 4 min 3 ditambah 3. Gitu kan. Terus nanti hasilnya bakal keluar 3 di mid-nya. Dan 3 adalah indeks yang kita cari untuk data 20. Kalau udah kayak gitu, kalian langsung benar. Jadi semoga kalian paham. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Semoga kita bisa sama-sama belajar. Dan nanti bakal langsung dilanjutin sama Dimas buat selanjutnya. Dim? Halo, halo. Kedengaran kan ya? Suara gue kedengaran kan ya? Aman nggak? Kedengaran. Halo, Oke. aman. Oke. Ya, sekarang kita bakal lanjut buat ngerjain suatu project yang sederhana aja. Tapi gue pengen kasih disclaimer, di sini kita ngerjainnya santai aja ya, jangan terlalu kayak gimana-gimana. Kalau misalkan gue ada salah, kalian sok aja bantuin gue atau benerin. Gue coba untuk share screen ya. Oke. Jelas kok, jelas. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan, Dim. Aman. Ini yang kelihatan yang mana? Yang full Yang VS Code responsi. ini? Yap. Oke, siap. Sebentar, gue SIM-nya kok hilang ya? Oh ya, maaf. Ntar ya, gue atur dulu. Oke. Jadi sekarang kita bakal ngerjain project. Sini seperti yang bisa dilihat ya, ada 5 menu seperti biasa. Kita buat projectnya kayak program menu-menu gitu. Sini ada bisa tambah nama, remove, edit, display, find, dan juga exit. Langsung aja kita coba. Pertama kita buat library-nya dulu, kemudian standar library, standar io.h, kemudian kita bakal gunakan library.h juga, kemudian kita bakal gunakan string.h. Ini teman-teman pasti udah familiar dengan string.h, bakal kita ngapain, pasti pakai compare juga nanti. Kemudian nanti kita bakal standar boolean. Nanti buat apa? Nanti kita pakai lihat aja. Kemudian di sini kita bakal coba untuk define, biar kita nggak usah ngetik panjang-panjang. Define apa? Press any key to continue. Teman-teman pasti sering lihat ya, ada program, banyak program kayak gini, press any key to continue. Nanti kita lihat bagaimana pemakaiannya. Kemudian kita bisa gunakan clear screen. Biasa juga teman-teman pasti sering pakai untuk clear screen-nya. Kemudian define lagi, kita bakal gunakan semacam tanda seperti ini. Oke. Nah, pertama
kita biar lebih rapi kita kasih komen. Jadi kita bakal ngapain? Kita bakal deklarasi apa? Deklarasi variabel. Variabel apa? Pertama kita biasa pasti pakai struct. Biasa biar lebih rapi. Struct isinya apa? Misalkan di sini isinya nama name aja. Name, kemudian di sini isinya apa? Di sini kan kita lagi responsi ya. Jadi kayaknya bakal lebih enak kalau misalkan kita ngisi-ngisi data seputar responsi. Nah, data responsi ini apa? Jadi misalkan orang-orang ikut responsi hari ini, biasanya ada apa? Ada nama kan? Ada nama. Ada nama. Misalkan kita kasih 30 panjangnya. Kemudian kalau mahasiswa BINUS pasti juga punya name. Kemudian ini biar ada yang beda, kita kasih float. Misalkan floatnya apa? IPK. Oke. Nah, di sini terus kalau kita tadi materinya file processing, pasti kita juga bakal gunakan file kan. File, deklarasi, kemudian kita bakal deklarasi bukan sebuah sih, deklarasi beberapa prosedurnya, prosedur dan fungsi. Nah, ini nanti kita isi, kemudian kita buat langsung fungsi main-nya. Oke, nah di sini kita seperti biasa buat main menu. Kemudian di sini misalkan judulnya adalah program sederhana responsi Alpro. Misalkan. Kemudian nanti isi ada apa aja. Pertama pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Tambah mahasiswa. Oke. Kemudian nanti kita bisa hapus mahasiswa, kemudian edit mahasiswa, kemudian 4 display mahasiswa, kemudian kita bisa cari mahasiswa, kemudian nanti terakhir kita bisa exit. Nah, exit. Oke. Sekarang apa? Sekarang kita buat tandanya dulu. Kenapa sign-nya? Oke, ini harusnya sign, bukan SGN. Sign, kita masukin. Misalkan input. Oke, berarti kita bakal gunakan switch case. Input satu, misal, input satu, berarti di sini bakal ada add tambah mahasiswa ya, tambah mahasiswa. Oke, defaultnya mungkin kita bisa kasih input salah. Oke, selanjutnya kita coba buat prosedur. Di sini prosedur pertama adalah tambah mahasiswa. Ya udah, void tambah mahasiswa. Langsung aja di sini seperti biasa, biar lebih rapi kita bahas prosedurnya di bawah. Di sini tambah mahasiswa. Isinya apa? Kita pasti bakal clear screen dulu. Kemudian kita kita bakal coba buka filenya. Misalkan namanya adalah ini judul filenya responsi ya. Udah kalau gitu namanya misalkan my file, samain aja my file.txt. Alright, append. Di sini setelah kita buka untuk kita tambahkan, kita coba bisa untuk print dulu kali ya. Kita print berapa banyak yang ingin ditambah. Oke, kemudian kita masukin di sini. Oh ya, aku hampir lupa.
Di sini kita belum deklarasi inputnya tadi. Oke. Kita udah deklarasikan inputnya, jangan lupa biar lebih rapi. Sign, oke. Kemudian di sini kita bisa deklarasi juga untuk struct-nya. Struct name misalkan namanya adalah mahasiswa. Nah, di sini kita batasin aja sampai 100. Jadi program hanya bisa menampung 100 data. Oke, setelah itu apa? Oke, sorry, ini ada, makasih ya, itu apa namanya, koreksinya tadi, bukan Pagande tadi, persen deh. Oke, di sini berapa banyak yang ditambah? Kita masukin input. Berarti setelah kita masukin input, kita bakal looping kan, buat nambahin data-datanya. Misalkan kita kasih perintah lagi, masukkan data. Kemudian kita bisa looping, mulai dari 0 sampai dengan si inputnya. Kemudian kita bisa coba print lagi. Misalkan di sini data ke %d /n i plus 1. Ini satuku kok agak keras ya. Oke, data misalkan ya untuk print data, kemudian kita bakal print nama juga, nama, sign, kemudian di sini nggak usah, kita bakal input itu ya, string char, array of char. Nah di sini kita berarti masukin sampai /n, dari si mahasiswa indeks ke i dot nama. Ya, kemudian di sini kita setelah kita minta, kita langsung bisa print. Atau mau print, oh boleh, oke. Oke, %s/n i dot nama. Oke, ini kita ganti name, ini kita ganti IPK, kemudian ini kita ganti name, kemudian ini kita ganti IPK. Jangan lupa kasih address karena tipe datanya float tadi. Kemudian di sini berarti F, scan F, %F. Kemudian di sini kita nggak perlu get char karena dia bukan char. Kemudian di sini kita printnya dalam bentuk float. Biasanya IPK 2, ya. Oke. Setelah ini habis kita input nama, IPK, kemudian kita bisa kasih tanda bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa close. Oke. Seharusnya ini udah bisa. Coba kita run. Oke, masih ada error. Di sini. Oh iya, sorry. Aku lupa. Untuk fprint jangan lupa di itu ya. Dikasih nama filenya. Kita ada nama filenya fp ya. Berarti di sini fp fp, oke. Kita coba run lagi, masih ada error. Oke. Apa ini? Argumen 1 of scanf. Ada apakah ini? Oh, scanf nggak usah fp ya. Sorry.
Sabar. Dim, Ya. katanya FP-nya nyangkut di scanf di line ke-73. Oh iya, sorry. Maaf. Berarti F-print ya. Makasih guys sarannya. Oke, udah nggak ada lagi ya. Scan Oke, udah berhasil ya. Misalkan tambah mahasiswa, berapa banyak yang ditambahkan? Misalkan 2D. Misalkan namanya Dimas. 2502021872. IPK-nya misalkan random 2,3. Data kedua misalkan Tara. Kemudian NIM-nya 2502021873. IPK misalkan 3,5. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita lihat ya di file kita. Oke, bentuknya kayak gini ya. Dimas, NIM, IPK, Tara. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? BTW thanks ya tadi udah sarannya. Ya ada. Lanjut, Dim. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan aja langsung nanya ke chat atau DM atau open mic silakan. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Untuk display name, untuk tambah mahasiswa kita udah selesai. Kita coba sekarang buat untuk yang display name dulu deh. Display mahasiswa, sorry. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Baru nyadar. Oke, di sini kita jadi kudu buat si nama prosedurnya display mahasiswa. Oke, ini ada yang nanya nih, sign sama CLS buat apa? Oke, misalkan gua komen nih CLS-nya sama sign. Sign-nya gua hapus deh. Apa yang bakal terjadi? Oke, wait, what? Oh ya, sorry. Ini gua komen dulu deh. Ini gua komen. Ini juga gua komen. Oke, apa yang terjadi kalau misalkan CLS sama sign-nya dihapus? Sini tambah mahasiswa ya, kita pilih satu. Nah, di sini bedanya apa? Kalau misalkan kita pakai CLS tadi kan ini kehapus ya. Ini tuh bedanya di tampilan doang sih. Kalau tadi CLS-nya kita hapus, si menu ini tuh dia nggak akan kelihatan. Jadi dia kehapus. Dia akan ngehapus yang ke atasnya. Terus kalau misalkan sign itu buat si ini nih, yang apa ya? Yang sama dengan terus segitiga ke kanan itu. Kalau tadi kan sign-nya dihapus, jadi nggak ada kayak gini. Gua pencet 2 misalkan. Nah ini kan nanti bakal di sini. Namanya siapa? Beda di tampilan doang sih. Ini sih cuman biar apa ya, lebih bagus aja. Lumayan kan kalau misalkan kita nanti disuruh buat UAS ngejain apa namanya? Suruh buat project atau study case gitu. Siapa tahu bisa dapat nilai tambah. Oh, sama dengan ya segitiga kanan itu buat apa-apa. Nambahin itu tuh define di atas CLS menjadi. Ya benar. Sebenarnya kita mau define apapun juga. Benar. Jadi sebenarnya ini tuh nggak wajib sih. Apa namanya? Define itu sebenarnya nggak wajib. Kalau tapi kalian kudu nulis ini si printf press A indicate to continue. Kalian harus nulis kayak gini lagi. Kemudian sistem CLS. Jadi bukan CLS doang, tapi ditulis sistem CLS kayak gini. Kalau Kak Padanya sih nggak tahu, nambah nilai, tapi nggak tahu. Iya sih, benar. Harus sih dari kelas lain. Oke, semoga terjawab ya. Oke, kita lanjut kalau gitu ke display mahasiswa. Oh, ya masih ada pertanyaan tadi. Tadi sorry ini gimana komen ya? Ada komen dong. Masih ada yang tanya lagi. Yang ini aku komennya. Oke, satu yang kayak gini kan ya tadi maksudnya. Ini satu tuh maksudnya kita mau milih nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan kita tadi milihnya 1, makanya gue tulis 1. Kalau misalkan kita milih 2, kita bakal nulis 2. Misalkan gue pilih 2 ya.
Nah, input salah. Kenapa input salah? Karena kita belum bikin. Di switch case-nya kita baru satu ya. Satu doang. Yang 2, 3, 4 seterusnya kita belum bikin. Makanya dia masuk ke default. Input salah. Kita coba lagi misalkan. Ya. Misalkan kita input lagi. Bentar. Ya, ini pedulikan lagi ke kalian dengan. Nah, 3 input salah. Karena kita baru bikin yang satu doang. Kalau yang tanda sama dengan kanan itu cuma bagus saja ya. Nggak apa pengaruhi. Oke. Semoga terjawab ya. Atau masih ada yang mau ditanya lagi? Dari Florencia. Oh, itu masuk. Oh, oke. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita display name. Nah, di sini kita bakal gabungin ya sorting ke file processing. Kita bakal print. Kita coba list data. Wah, kurang lebih 1 jam lebih lagi ya. Kita coba speedrun kalau gitu. Kita pertama coba untuk list data mahasiswa. Nah, kita kan kalau mau display kita bisa langsung kita bisa langsung list ya nama-namanya nanti. Tapi gimana kalau misalkan kita disuruh nge-sort pada saat kita displaynya? Kita kudu nge-sort. Nah, oke. Kita perlu nge-sort displaynya pada saat kita mau tampilin. Jadi kita gimana caranya? Caranya adalah kita coba buat sebuah variabel baru. Count. Count itu fungsinya apa? Jadi di sini tuh kita bakal count sama dengan hitung banyak baris. Hitung banyak baris dari si struct name mahasiswa array. Jadi kita kudu declare misalkan 50 deh. 100. Tadi kita pakai 100 data ya. Oke. Misalkan kita punya sebuah struct punya array-nya 100, kemudian kita coba untuk hitung berapa banyak filenya. Gimana caranya? Pertama kita buat dulu prosedurnya. Kita buat misalkan tadi, aduh aku lupa lagi namanya. Misalkan prosedur fungsinya ini. Oh ya, kenapa nggak copy aja ya? Oke. Di sini kita bakal ngapain? Kita bakal nggak usah klik sih sebenarnya. Kita bakal pertama buka dulu filenya. Aku copy aja. Open my file.txt. Statusnya adalah read. Kita bakal ngebaca filenya. Pertama kita buat si count-nya itu sama dengan 0. Terus apa? Kita looping integer i. Nah, statusnya apa? Kondisinya tidak sama dengan end of file dari si fp. Oke. Itu mahasiswa nggak typo. Mahasiswa. Yang lain berapa? Atau tadi ada kode salah? Ada yang bilang kalau mahasiswanya typo. Mahasiswa. Yang baris mana? Mahasiswa atau inikah mahasiswa yang mana? Udah di mudah. Udah sekarang. Oke. Berarti kita looping, kita bakal ngitung. Berarti kita kita masukin scan kita baca filenya. Sampai /n. Kemudian isinya adalah si mahasiswa i.nama.
IPK. F-scanf jangan pakai /n. Jangan pakai /n. F-scanf jangan. Kalau aku pakai /n sih sebenarnya. Biar dia tuh apa namanya? Enternya juga masuk. Coba dulu ya kalau gitu. Di sini tadi kita tipe datanya float ya. /n. Oke. Kita coba dulu. Berarti kita di sini kita baca filenya. Kemudian jangan lupa buat hitung berapa banyak baris yang kita punya dari filenya. Kemudian kita bisa return count. Jadi si jumlah barisnya itu bakal dikembaliin kemana? Ke yang manggil di sini. Oke, si ke count-nya di sini. Jadi misalkan barisnya nanti ini man. Oke, misalkan 103 kalau nggak pakai dan gen sih gimana sih? Bentar. Baris 103 kalau nggak pakai dan gimana sih? Baris 103. Oke. Oh, iya maaf ya. Bener-bener pakai dan. Sorry. Emang bener pakai dan. Sorry. Karena kita tipenya scanf kan, bukan ngeprint. Jadi misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita akan punya 6 baris. Si count itu menyatukan banyak barisnya. Nanti 6 baris itu kita bakal kasih ke count di sini yang ada di scope dari display mahasiswa. Kita lanjut ya kalau gitu. Di sini kita coba untuk looping integer. Kita bakal nge-sorting. Berarti seharusnya kita bakal nge-sorting. Sorting sampai dengan count. Kita looping lagi. Kita gunakan bubble sort aja untuk itunya apa? Untuk sortnya kurang dari count. Ini kita bisa mulai dari 1. Oke, kemudian kita akan bandingkan mahasiswa indeks sebelumnya dot nama sama mahasiswa indeks C dot nama. Kalau misalkan dia lebih besar dari 0, maka kita coba untuk print. Coba untuk tukar struct name misalkan temp sama dengan mahasiswa indeks J dikurang 1. Mahasiswa J kurang 1 sama dengan mahasiswa J. Ini seperti pertukaran biasa, cuman bedanya kalau ini di struct. Temp. Oke. Ini kita sorting untuk bubble sort. Setelah kita sorting, kita pengen buat ngeprint nama-namanya nih. Berarti kita bisa looping mulai dari 0 sampai dengan count. Lalu kita coba untuk print misalkan data ke sende /n i plus 1. Oke. Kemudian nanti kita bakal coba untuk kalau gini sama aja sih. Oh ya, kita kayaknya tadi belum buat statusnya read ya. Kita belum buat statusnya read. Oh, nggak usah. Kita nggak usah buat statusnya read karena tadi kita udah buat statusnya read di sini. Jangan lupa ini di close ya. Oke, kita udah close di sini. Kita udah sorting. Setelah kita sorting, kita tinggal kita tinggal print ke konsol. Berarti di sini kita print aja si %s/n dari mahasiswa indeks ke i dot name PK. Oke. Oke, seharusnya ini udah bisa. Kita coba jalanin aja kalau gitu.
Oke, masih ada error. Seperti biasa error terus ya. 90 baris 90 baris 90. Oke. Kan sama dengan struct. Aku ada tipe kah? Struct name mahasiswa. Berapa? Harus struct. Struct kan? Wow. Parameternya kah? Udah diisi kok. Returnnya tipe di bawah. Oh ya. Tapi masih salah di baris 90. Oh, sorry. Maaf. Kenapa aku isi mahasiswa ya? Cukup mahasiswa aja, karena kita nggak perlu declare lagi. Oke, kita coba tadi display ya. Apakah udah terurut? Oke, kenapa ini? Wow. List data mahasiswa, kita ke 1. 2,3 Tara. Oke. Sebentar. Oke, apa yang salah? Kita punya read, kita punya count. Udah benar harusnya. Kita baca ya. Untuk FP, bla bla bla. Nama, name, harusnya udah benar. Terus di sini display. Displaynya CLS udah kita declare kok. Kemudian kita nggak perlu read kan sebenarnya. Kita nggak perlu read. Wait. Yang IPK-nya kurang dan kayaknya di tengah. Yang IPK-nya kurang dan di tengah. Yang printf kah? Yang IPK-nya kurang dan kayaknya di tengah. Di tengah mana nih? 112. Kalau printf harusnya nggak usah sih. Scanf aja. Seharusnya udah dioper. Iya. Oke, aku nggak tahu apa yang error ya. Kamu mahasiswa account. Jadi kemungkinan ada yang error. Kalau gitu sebagai alternatifnya kita coba jangan satu deh. Aku nggak tahu apa yang error ya. Oke, aku nggak tahu apa yang error. Jadi mohon maaf ya guys. Mungkin coba aku ini aja. Karena aku belum bisa nemu apa yang error. Oke. Kalau gitu kita coba display seperti biasa aja. Kita coba buka filenya. Oke. Seharusnya, oh my god. Ini kenapa aku tipu lagi ya? Apakah udah benar? Oke. List masih, oh sorry bukan count. Bukan count tapi error file fp. Semoga berhasil. Oh, wow. Apa yang salah ya? Kita udah buka dari nol. Oh, sorry.
I just realized something. Sorry. Wasting time, guys. Sorry. Aduh, kelamaan. Kita belum masukin ya mahasiswanya. Oke. Kita punya scanf. Di sini jangan lupa, aduh, kenapa aku lupa lagi ya. Di sini seharusnya kita itu punya FP, nah ini baru benar. Kemudian di sini udah nama benar nih, IPK-nya itu kita punya persen float. Kemudian di sini berarti di scan dulu baru di print. Kita punya data, kita scan F si namanya, kemudian kita print namanya. Wah, jangan lupa buat kasih address. Ini kesalahan-kesalahan kecil ya sebenarnya, tapi menyebabkan program tidak berjalan. What? Kok exit sih? Oh my god, apa yang salah ya? 2F, 2LF, seharusnya 2 float tapi bisa. Tapi kayaknya nggak ada, coba kita run ya. Jangan lupa address-nya, terus aku lupa lagi. Ya ampun. Oh ya? Oh bisa ya? Loh. Hah? Oke, aku nggak tahu apa yang terjadi. Bentar, aku tadi perasaan exit start error. Kok sekarang gue nggak apa-apain langsung bisa. Oke. Aku nggak ngerti apa yang terjadi ya. Sumpah. Compiler itu suka kayak gitu. Oke. Aneh. Tapi ya oke. Kita fokus lagi. Kita lanjut aja. Delete mahasiswa. Ini campur-campur bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya guys. Sekalian ngejar waktu. Delete mahasiswa. Oke. Kita print data beberapa yang ingin dihapus. Oke. Kemudian nanti data berapa yang ingin dihapus, kita masukin saja. Kemudian kita scan F, input. Oke. Setelah kita masukin input, kita coba declare dulu struct name mahasiswa. Apakah butuh array? Oke, baris mana yang dihapus? Gini. Logikanya kalau misalkan kita pengen delete, berarti kita cukup memindahkan semua file pertama ke dalam array-nya terlebih dahulu, ke dalam struct.
tipe lagi ya. Oh ya, sorry. Pertama kita cukup mindahkan semua filenya ke dalam si apa namanya si struct yang kita punya. Jadi kita punya di sini dalam bentuk array. Kondisinya kita bakal cek semuanya sampai dengan fp, kemudian kita coba untuk scanf aja. Kalau nggak salah kita punya scanf dari sini. Kita coba paste, copy, kemudian kita, sorry, ini ya ampun. Kita coba masukin semuanya, kita input datanya. Harusnya kayak gini sih, udah benar. Jadi kita input file itu buat apa ya? Oke. Aku jawab aja langsung sekarang aja. Jadi ini kenapa dikurang sama dengan. Jadi kita punya integer i dimulai dari 0. Kita akan nguping sampai dia file dari filenya. Jadi kita bakal nguping sampai si baris ini. Ini kan kita punya Dimas sampai si Tara sampai 1,2 ya. Kita bakal nguping dari Dimas sampai 1,2. Itu fungsinya file. Selama dia bukan file itu yang mana? Si slash n ini sebenarnya. Ya habis 1,2 kan yang ini ada kosong nih. Sampai kosong ini. Dia bakal nguping sampai sini. Selama belum di sini pokoknya sampai sebelum di 11-an kayak gitu kurang lebih. Jadi kita bakal nguping sampai akhir filenya. Di file ini kita bakal ngapain? Kita coba untuk masukin data semua filenya ke dalam struct. Setelah itu kita coba untuk buka filenya, kita open. Statusnya kita write. Kemudian kita bakal ngapain? Kita coba looping. Kita looping. Kita looping sampai dengan sebenarnya kita bisa buat variabel baru sih. Misalkan di sini count sama dengan 0. Count plus. Berarti apa? Berarti kita bisa kurang dari count atau jumlahnya, jumlah dari barisnya. Kemudian kita bakal coba untuk ngeprint. Kita bakal ngeprint. Oh ini print. Oke. Kita coba untuk ngeprint apa %s/n mahasiswa i dot name IPK name IPK kelas HAM. Oke. Kita mau apa sih, delete ya? Kita mau delete. Oke. Berarti kita kalau misalnya udah selesai, kita bisa data berhasil dihapus. Oke. Kita coba run. Oh iya, sorry. Gue lupa sesuatu. Kalau misalkan kita delete, berarti kan ada sesuatu yang dihapus ya. Ini gue belum nambahin kondisi. Kondisinya adalah jika seandainya i plus 1, kenapa plus 1? Nanti aja. Tidak sama dengan si input atau baris yang kita mau, maka kondisinya adalah seperti ini. Oke, kalau misalkan dia tidak sama dengan, berarti kita write ke dalam filenya. Tapi sebelum itu kita coba untuk display terlebih dahulu, kayaknya supaya user bisa tahu yang mana yang mau dihapus. Oke, kita coba run. Kita coba untuk
Hapus mahasiswa. Di sini ada Dimas sama Tara. Misalkan kita pengen hapus data yang kedua. Oke. Tidak terjadi apa-apa, berarti masih bug. Delete mahasiswa. Oh. Oke. Oh ya, sorry. Close dulu baru ini cobain. Close dulu sebelum dibuka. Close. Yang mana di close? Prosedur apa? Gue baru ingat sesuatu juga. Dibuka dulu. Iya. Ya, itu baru gue mau bilang tadi 143 ya. Di close dulu baru dibuka. Kita kan belum buka ya. Kalau misalkan di close. Bentar. Gue jadi keinget. Ini kan kita pengen ngambil scanf ya. Tapi kita belum buka nih. Belum buka filenya. Berarti kita kudu buka dulu. Sebenarnya datanya kodenya sama sih kayak gini. Sorry. Ya harusnya sama. Kenapa gue copy ini aja tadi ya. Tambah, sorry. Kita punya delay di sini. Kita coba untuk sini dulu. Berarti kita pertama buka filenya, kemudian countnya 0, kita looping sampai dengan end of file, kita masukin nama, name, sama IPK. Oke. Oh iya, belum juga benar dibuka. Oke. Kita coba hapus, misalkan data kedua. Data berhasil dihapus. Apakah benar? Wow, tidak terhapus. Bentar. Iya, tidak terhapus. Kenapa nggak terhapus? Berarti ada yang salah nih di sini. I-nya tidak sama dengan input. Sebentar. Apa yang salah? Tidak sama dengan. Kalau gitu gue coba print deh. Sebentar. Mungkin itu IPK persen F. F print F. Oke. Benar juga. -147. Sorry. Oke. Wow. 0 Apa yang gue print emangnya? Kita ngelis data 1, data 2. Kemudian data 3. What? Oke. Sebentar, ini datanya menghapus gini. Benar kok. Gak hapus ya, masih ada yang salah. Bentar, data kedua, dia langsung 3,5. Ada yang salah di sini. Aduh. Apa yang salah? File mahasiswa scan A benar. Kita close, kemudian kita buka lagi, kita write count. Dim. Oke. Kata si Fabian, F scan F-nya, persen F-nya aja coba Dim, jangan titik 2 F.
Oh ya maaf, gua miss tadi. Tapi kayaknya belum itu sih, belum apa ya namanya, belum bisa kapus juga. Oke, what the heck. Aduh, displaynya bukan masalah display ya, displaynya juga jadi error nih kayak gini. Kenapa ya? Salah ngebaca IPK Dimas berarti. Salah ngebaca IPK. IPK-nya tipe IP-nya bentar. Kita mau IPK si Dimas atasnya apa benar? Wait. IPK dan baca maksudnya di display atau di mana? Tapi pas kita display udah benar belum tadi? Oke, berarti ada yang salah juga di display. AP-nya ke sandwich. Maksudnya sandwich? Declare mahasiswa. Oke, ini display mahasiswa. Delete. Oke. Terus kita coba run. No. Gimana maksudnya? Di function. Oh. Sorry. Yang di sini display mahasiswa atau struct ngapus di sini kan maksudnya? Wait. Oh, oke. Ya kalau misalkan di itu bakal error sih karena mahasiswanya di sini nggak deklarasi. Waduh. Aduh. Maksudnya gimana? Coba iseng abscan-nya adain spasi sebelum persen buat yang string. Oke. Well. Float perlukah? Coba. Tetap aja sih. Aduh. File kita udah benar kan tadi? Display. Function display mahasiswa. Oke. Displaynya mahasiswa. Kalau manggil display mahasiswa. Coba. Oh ya, ngerti. Yap, masih sama. Kalau misalkan dikasih spasi, masih sama. Terus scan F. Udah dikasih spasi semua.
Di persen F jangan ada spasi. Oke. Wow. Aduh, kayak gini kita nggak kelar-kelar. Gue juga nggak. Ya, gue setuju sih. Kalau kita lagi stuck kayak gini, ada rada males. Kadang yang paling tepat sih butuh itu sih. Kalian juga pasti emosi yang ngeliatnya. Sama gue juga Gini deh. Gue sih ada filenya yang lengkap. Sus abstain bar SSN. Sebenarnya gue waktu itu kemarin udah buat kayak gini, sama sih ada SSN-nya juga. Tapi gue nggak tahu miss di mana. Gue tuh sebenarnya punya filenya. Dan ini benar-benar fatal error sih, asli gue nggak tahu salah di mana. Compare sama yang sebelumnya, coba aja lihat dulu. Oke, gua kasih coba ya. Nih, gua kemarin udah buat sih ya. Soalnya ngebahasnya saya juga kan gue yang udah. Nah iya, gue juga sama. Di sini sama declare void kita menu add deh coba. Menu display kita coba lihat display ya. NFL-nya benar ya tadi, loop-nya 2 data. Harusnya benar. Yang mana fungsinya? Tadi sebelum kita masuk remove, display-nya udah benar padahal. Tapi kenapa pas kita remove langsung salah gitu? Gue masih belum ngeh tadi. Kita masuk ke display dulu ya. Emang ini nggak enak sih rasanya. Di sini display. Gue buat display name di sini gue buat 1. Sebenarnya harusnya nggak ngaruh sih. Bentar. Kalau misalkan di sini read. Kemudian ini statusnya read. Kemudian looping and file udah. Mahasiswa bla 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 persen. Mahasiswa IPK. Di sini sama kok. Kos. Seharusnya sih EP-nya ganti dim. Statusnya EPP aja bikin baru di display. Why harus bikin baru? Oke. Gua declare di sini kah? Berarti di display ya. Cobain iseng. Terus ganti aja line 110. Terus ke bawahnya jadi EPP. Tapi kan belum ada filenya. EPP kan kita belum buat sama belum isi. Iya. Tapi kayaknya kalau misalkan sih nggak buat ya, coba. Seingat gue sih gitu. Oh iya, sorry. Udah sih kalau display udah diganti FPP. Oh iya, sorry. Gue lupa deh. Add a file, oh iya. Run. Display. Kosong. No. What?
Filenya keganti Kak, buka txt. Harus filenya keganti. Enggak, masih sama. Ketik ulang satu orang aja. Oke. Oh, gue bikin file baru gitu maksudnya. I see. Beda file. Oh iya, sorry. Oh iya, bener deng. Enggak Joy, itu benar. My file.txt, responsi.c. Oke, gue buka. Hilang dong. Oh my god. Oke, udah gue buat di my file.txt-nya. Coba run, oke. Gue run ya. Gue klik display. Wow. Salah file tadi. What? Oke. Wow. Oke. Gue masih nggak mudeng sih kenapa FP Open Read tinggal ganti AP-nya. Oke. Mungkin kalau kenapa FP bisa ditanya ke Denzel sama itu ya, Fabian. Gue juga kurang paham ini maksudnya gimana. Oke, baik, siap. Sorry ya guys, kita lanjut lagi ke edit kalau gitu. Edit mahasiswa. Edit mahasiswa. Delete edit. Oke, sebenarnya ini sama sih kayak delete tadi. Cuman bedanya itu kalau misalkan dia. Bentar. Ini gue copy apa tadi? Salah deh. Kenapa gue copy yang ini? Dari sini. Dari delete sampai sini. Oke, edit mahasiswa. Jadi kita bakal tampilin dulu, kemudian nanti diedit. Kemudian nanti kita masukin inputnya. Kalau misalkan tidak sama dengan dimasukin. Tapi kalau misalkan sama dengan, berarti kita coba untuk print. Ini nama, oke. Ini kalau nggak salah ini sama yang sama add ya. Jadi gue bisa copy aja. Tambah mahasiswa di sini. Kita masukin di sini. Kita copy, kemudian di sini kita isi yang else-nya. Oke. Edit scan harusnya udah benar. Ini udah done. Oke. Jadi cari aman aja, declare file, streamnya juga jangan di global, declare lagi aja. Soalnya gue kalau bikin declare lagi. Kalau gue biasanya declare global sih. Tapi ya kadang suka ngebug kayak gitu. Ya mungkin bisa dicoba tips dari Fabian. Thank you Fabian. Ya ampun. Open application. What? Oh, kenapa gua dual ya?
edit. Wow. Gini lagi dong. Wow. Oh my God. Iya benar juga sih. Oh iya, sorry. Misalkan gue pengen hapus. Oke. Misalkan gue pengen edit data pertama, misalkan Fabian 2502, isi aja sembarang, IPK misalkan 4,2. Oke, data berhasil disimpan, kita coba kan. Oke, udah benar ya, udah keganti. Berarti kita udah masalah edit sama delete udah selesai. Sekarang kita bakal ngapain? Kita bakal coba nyari mahasiswa. Cari mahasiswa di case kelima. Amin 4, siap. Oke, kita bakal find mahasiswa. Kita coba untuk pakai linear search aja lah ya. Oke. Find mahasiswa. Kita coba untuk apa namanya looping kalau gitu ya. Looping integer. Tapi kita perlu juga menghitung berapa banyaknya ya. Oh, sorry. Kita bakal looping selama dia belum end of file. End of file dari AP. Kemudian berarti kita buka dulu have open-nya. My file.txt. Kemudian kita read statusnya. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Ya, linear search ya. Lebih enak. Kita bakal compare struct-nya di declare dulu. Tapi kan kita belum dapat itu ya. Kalau kita pengen compare, kita harus tahu berapa isi dari ya input dari user. Kita harus ya bentar. Kita harus tahu apa namanya data mahasiswanya. Berarti kita kudu ini lagi sih. Kita kudu kayak gini lagi. Kita baca filenya. Ya sebenarnya bisa dibuat prosedur sih, tapi gue lupa tadi kenapa nggak buat prosedur aja. Nanti kalian bisa terapin untuk buat prosedurnya aja, biar lebih rapi, biar nggak usah dipanggil ulang kayak gini. Ini kita hapus dulu. Kemudian pertama kita ini, biar nanti keisi ke struct data mahasiswanya. Kemudian setelah itu kita bakal coba buat looping sampai dengan si count-nya. I kurang dari count. Kemudian kita coba buat masukin print. Masukkan nama. Misalkan seperti ini. Atau misalkan kita buat char dulu lah. Char temporary. Misalkan panjangnya 100. String. Sorry, ini kita buat ini juga ya. Sampai /n. Dari si temp. Oke. Kita udah masuk ke dalam temp. Kemudian, berarti kayaknya sekarang adalah temp. Kita compare si mahasiswa kita mau namanya kan, kita mau nyari namanya sama kita bandingin dengan tadi si temp ya, sama dengan 0, maka nanti print kita bisa kasih ketemu. Kita coba kasih list data mahasiswanya kalau gitu ya. Nama. Ini kita coba untuk ngeprint sih namanya.
nama, kemudian nanti di name-nya, oh lala. Ini kita punya name, ini kita ganti lagi. Oke, kita ganti name, kita ganti IPK. Oke, sebenarnya nggak harus last sih. Oke, kalau misalkan dia ketemu, maka dia akan print ketemu. Kalau misalkan nggak ketemu gimana? Kita coba mungkin gunakan boolean aja. Ketemu false. Kalau misalkan dia ketemu, true. Terakhir kita cek if ketemu, maka kita print nggak ketemu. Kita coba. Misalkan kita pengen, kita punya display tadi berapa ya? Oh, cuma satu ya, Fabian doang. Berarti kita coba untuk cari mahasiswanya. Wow. Oh, wait. Bentar, gue belum scan F ya tadi. Scan F masukkan data, bentar. Oh iya, gue lupa catcher-nya. Cari mahasiswa. Masukkan nama. Ini nggak perlu sih kalau gitu. Masukkan nama misalkan Fabian. Ketemu, tapi masih ada error. Berarti kita punya compare udah kerja, tapi ada yang salah di sini. Wait. Kenapa kita print ya? Harusnya kan kita print ke konsol. Sorry. Oke. Seharusnya kita print ke konsol aja ya. Fabian. Wow. Nama Fabian. Gue belum kasih slash ya tadi. Oh iya. Berarti kita udah bekerja nih. Ini berarti harusnya IPK 2F slash n. Oke. Kita coba run lagi. Misalkan Fabian. Oke, ketemu 4,2. Ya paling segitu sih. Ini udah jam 4:30 ya. Cari yang nggak ketemu. Oke, siap. Cari yang nggak ketemu. Kita coba misalkan Denzel. Nggak ketemu. Oke, udah benar ya. Coba sekali lagi tambah mahasiswa misalkan 2 Denzel 123 40. Terus misalkan siapa lagi ya? Hanif. Kalau edit tinggal nanti minta input aja dari uang. Ya. Data berhasil ditambahkan. Kita minta display. Kita punya Hanif, Denzel, sama Fabian. Kita misalkan remove atau hapus. Hapusnya misalkan 3. Kita minta display lagi. Sekarang tinggal 2. Kita coba buat edit. Misalkan kita edit Fabian, misalkan Hanif 123 52. Terus kita coba cari misalkan Hanif. Oke, ketemu ya. Cara overall udah kerja, tapi jujur gue nggak tahu kenapa tadi yang displaynya ganti app. Mungkin otak gue belum nangkap. Yes, mohon maaf banget kalau misalkan kalian kesal sendiri atau gimana, tapi ya gue kadang-kadang suka ngelak otaknya. Sorry ya guys. Sejauh ini kalau misalkan ada yang ditanya nggak? Oke, kalau misalkan
Mungkin nggak ada yang ditanya ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanya sih, nanti coba gua kasih file yang gua kemarin buat yang boleh SS nggak? Nanti gua kasih aja filenya, nggak jangan di SS. Nanti gue coba kasih dua file yang kita buat responsi ini sama file yang kemarin gue sempat buat. Kemarin yang sempat buat tuh sebenarnya lebih bagus sih. Udah apa ya, udah lebih bagus aja. Kalau ini ya gue belum latihan lagi sih buatnya, jadi rada-rada lupa gitu. Ya kurang lebih gitu sih guys. Oke, kalau gitu gue kembalikan ke Fabian lagi ya. Terima kasih guys. Oke, mungkin segitu aja dari algoritma programming. Terima kasih banyak untuk pengajar, ada Dimas, ada Hanif, terus untuk pematerinya juga ada Tara sama Calvin. Terima kasih banyak. Tanpa kalian berempat, kita nggak bisa belajar bareng di sini algoritma programming. Terus nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang lebih lanjut tentang responsi atau tentang matkul ini, boleh nanya ke aku atau nanya-nanya ke pengajar atau pemateri yang bersangkutan. Oke, karena tadi kita membuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Semoga ilmu yang kita pelajari dan kita tonton tadi bermanfaat untuk kedepannya. Semoga juga nilai UAS algoritma programming kita nilainya maksimal sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Amin. Oke, mungkin untuk hari ini segitu dulu dari algoritma programming. Jangan lupa besok buat datang lagi jam 3 untuk matkul linear algebra ya. Terus buat teman-teman yang punya pertanyaan nanti diingetin lagi, boleh ditanyain lagi. Oke, terus jangan lupa ini ya isi form. Oh ya, dokumentasi dulu, aku lupa. Boleh dong on cam dulu sebentar buat dokumentasi ya. Teman-teman yang bisa on cam boleh on cam, kita dokumentasi. Kayak ini codingannya di share nanti ya, nanti kita share ya. Nanti aku atau dari anak-anak Alpro-nya nanti bakal kita share file codingan tadi. Boleh on cam dulu ya teman-teman buat kita dokum yang bisa on cam. Oke, mungkin untuk dokumentasi aku ambil alih ya guys. Sebentar. Oke, slide pertama aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir ya guys. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin segitu aja dari tim responsi untuk hari ini. Jangan lupa untuk isi form ya, form exit-nya karena absensi kalian untuk kebutuhan kami para panitia. Oke, thank you guys. Terima kasih teman-teman yang udah pada join. Sampai bertemu besok di linear algebra ya. Terima kasih guys.